Sering ngerasa ujian sains itu bikin pusing? Tenang, hari ini kita bakal ubah itu jadi tantangan seru. Yuk, kita lihat seberapa jago kamu di ujian sains ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nggak pakai pemanasan. Pertanyaan pertama ini langsung ke jantungnya kehidupan, pembelahan sel. Nah, di layar ini ada 5 tahap proses pembelahan sel. Tapi urutannya acak. Coba deh susun jadi urutan yang benar. Kira-kira gimana? Coba dipikirin dulu. Nah, udah dapat gambaran kan dari pertanyaan pertama tadi? Jadi formatnya bakal kayak gini nih. Saya kasih pertanyaan, kalian coba jawab dalam hati, terus kita bedah bareng-bareng sains di baliknya. Seru kan? Oke, siap. Kita mulai beneran sekarang. Oke, kita masuk babak pertama, mesin kehidupan. Di babak ini, kita bakal ngintip cara kerja mesin-mesin paling canggih di alam semesta, yaitu semua makhluk hidup, dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Coba lihat jaring-jaring makanan simpel ini. Ada tanaman, belalang, katak, sama ular. Nah, dari semua interaksi ini, mana yang nunjukin contoh predasi? Gampangnya sih, siapa makan siapa? Udah kepikiran jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah interaksi antara ular dan katak, atau antara katak dan belalang. Jadi apa sih yang bikin predasi itu beda? Kuncinya itu satu, ada perburuan aktif. Jadi ini bukan sekedar makan ya. Hubungan predator mangsa ini penting banget loh. Inilah yang mendorong evolusi, mangsa jadi makin cepat, predator jadi makin pinter. Dan yang paling penting, ini yang ngejaga keseimbangan ekosistem. Coba bayangin kalau nggak ada predasi. Wah, bisa-bisa ada satu spesies yang dominan banget dan yang lain punah. Ini pasti kalian semua pernah lihat tanaman hias di rumah yang kayaknya melengkung atau condong gitu badannya ke arah jendela. Nah, gerakan ngikutin cahaya ini ada loh nama ilmiahnya. Ada yang tahu? Dan jawabannya adalah fototropisme. Namanya keren ya, asalnya dari bahasa Yunani. Foto itu artinya cahaya, dan tropos itu artinya berbelok. Jadi kalau digabung ya artinya berbelok ke arah cahaya. Simple kan? Ini contoh yang keren banget sih. Gimana organisme yang kelihatannya simple aja punya strategi super cerdas buat bertahan hidup. Tujuannya ya satu, biar dapat cahaya sebanyak-banyaknya buat fotosintesis. Oke, sekarang kita mainan angka dikit yuk. Coba deh bayangin, tanaman itu bisa berkeringat. Nah, proses ini namanya transpirasi, cara tanaman ngebuang uap air. Pertanyaannya, seberapa cepat sih proses ini? Yuk kita lihat datanya. Coba perhatiin deh data ini. Setelah 90 menit, daun yang luasnya 10 cm persegi itu kehilangan 496 ml air, tapi lihat deh daun yang 20 cm persegi. Luasnya cuma 2 kali lipat, tapi air yang hilang hampir 989 ml. Gila kan? Perbedaannya jauh banget. Ini bukti jelas banget kalau ada hubungan langsung antara luas permukaan daun sama kecepatan transpirasi. Jadi, sebelum kita pusing-pusing hitung, kesimpulan utamanya itu simpel banget dan gampang dibayangin. Anggap aja daun itu kayak jendela. Makin gede jendelanya, ya makin banyak udara atau dalam hal ini, air yang bisa keluar. Masuk akal kan? Terus gimana cara dapat angka finalnya? Gini, kita ambil total air yang hilang, terus dibagi sama total luas permukaan daunnya, habis itu dibagi lagi sama total waktunya dalam menit. Nah, setelah dihitung-hitung, dapat deh angkanya 0,55 ml per cm persegi per menit. Angka inilah yang jadi patokan standar kita buat ngebandingin laju transpirasi antara tanaman yang beda-beda. Oke, cukup dulu biologinya ya. Sekarang kita pindah babak. Selamat datang di babak kedua Gaya Universal. Di sini kita bakal ganti fokus dari mesin-mesin kehidupan ke hukum-hukum fisika yang gak kelihatan, tapi ngatur semua yang ada di alam semesta. Coba bayangin skenario ini. Malam lagi dingin-dinginnya, terus kamu duduk di bangku taman. Bagian yang kayu rasanya dingin, tapi pas kamu duduk di bagian yang besi, dinginnya kayak es. Kenapa bisa gitu ya? Apa emang suhu besinya lebih rendah daripada kayu? Atau ada penjelasan lain? Nah, ini dia jawabannya. Ini semua cuma tipuan persepsi. Suhu kedua bagian bangku itu sebenarnya sama persis. Yang beda itu adalah konduktivitas termalnya. Gini, kayu itu isolator jelek, jadi dia lambat banget nyerap panas dari tubuh kita. Sebaliknya, besi itu konduktor super. Dia nyedot panas dari kulit kita cepet banget, dan sensasi kehilangan panas yang super cepat inilah yang diartikan sama otak kita sebagai rasa dingin banget. Oke, siap-siap buat teka-teki fisika. Eits, jangan takut dulu lihat diagramnya. Kelihatannya emang ribet, tapi intinya cuma satu prinsip dasar yang kita pakai langkah demi langkah. Tenang, kita kerjain bareng-bareng. Oke, ini dia cara nyelesainnya dalam 3 langkah simpel. Pertama, kita lihat sistemnya secara keseluruhan. Pakai rumus andalan, F sama dengan M kali A, kita dapat percepatan totalnya itu 5 meter per detik kuadrat.
Kedua, kita pisahin dulu balok yang pertama. Kita fokus ke balok yang 7 kilo aja sama gaya yang narik dia, yaitu tegangan tali. Nah, langkah ketiga, kita hitung deh tegangannya. Pakai rumus yang sama lagi, tapi kali ini buat balok pertama aja. Jadi 7 kilo dikali 5, dan hasilnya adalah 35 Newton. Gitu caranya. Kalian pernah merhatiin nggak kalau air di dalam sedotan atau gelas ukur itu permukaannya agak melengkung ke bawah kayak huruf U? Tapi anehnya, kalau itu raksa, bentuknya malah cembung ke atas kayak kubah. Kenapa bisa beda gitu ya? Nah, ini semua gara-gara ada perang antara dua gaya tak kasat mata di level molekul. Yuk kita bedah. Jadi, intinya itu soal tarik-menarik. Ada dua gaya yang main di sini. Kohesi, yaitu gaya tarik antar molekul yang sejenis, dan adesi, gaya tarik ke molekul lain, misalnya ke kaca. Nah, kasusnya raksa ini spesial. Gaya kohesinya itu kuat banget. Atom raksa itu lebih seneng gandengan tangan sama teman-temannya sendiri daripada nempel ke kaca. Karena mereka narik ke dalam terus, makanya bentuknya jadi kayak kubah cembung gitu. Oke, kita udah sampai di babak penentuan. Tinggal satu pertanyaan lagi. Tapi ini bukan pertanyaan sembarangan. Ini pertanyaan super besar. Salah satu misteri paling fundamental dalam biologi. Sebenarnya, dari mana sih datangnya kehidupan? Nah, buat ngebantu jawab pertanyaan itu, kita mundur jauh ke abad 18. Ada sebuah eksperimen jenius dari Lazzaro Spallanzani. Dulu itu lagi rame-ramenya perdebatan, apa benar kehidupan itu bisa muncul gitu aja dari benda mati? Misalnya, belatung tiba-tiba muncul dari daging busuk. Nah, ide ini disebut generasi spontan. Yang bikin eksperimen Spallanzani ini brilian itu justru kesederhanaannya. Coba deh lihat langkah-langkahnya. Dia rebus kaldu di 2 labu. Tujuannya buat matiin semua mikroba. Terus, satu labu ditutup rapat-rapat, satunya lagi dibiarin kebuka. Jadi, satu-satunya yang beda di antara keduanya cuma akses ke udara. Ini benar-benar contoh sempurna metode ilmiah. Cuma satu variabel yang diubah biar kita bisa lihat efeknya apa. Dan hasilnya jelas banget, nggak bisa dibantah. Labu yang kebuka jadi keruh penuh mikroorganisme, sementara yang ditutup tetap bening. Boom! Ini jadi pukulan telak buat teori generasi spontan. Sebaliknya, eksperimen ini justru nguatin teori biogenesis, sebuah prinsip dasar yang bilang kalau kehidupan itu cuma bisa datang dari kehidupan yang udah ada sebelumnya. Oke, jadi kita sepakat ya, kehidupan berasal dari kehidupan. Tapi, gimana dong dengan virus? Mereka kan nggak punya sel, nggak bisa berkembang biak sendiri. Mereka harus ngebajak sel hidup lain buat bisa memperbanyak diri. Jadi pertanyaannya, apakah virus itu hidup? Nah, ini dia teka-teki yang bikin batas definisi kehidupan itu jadi kabur. Pertanyaan yang sampai sekarang pun masih jadi bahan debat para ilmuwan. Makasih banyak udah ngikutin tantangan sains kali ini, dan ingat, jangan pernah berhenti bertanya.